Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dewi Agustina dari kelas 11 OTKP 1, nomor absen 31. Dan saya berasal dari kelompok 6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan manfaat administrasi sarana yang baik. Lanjut. Oke. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana prasarana yaitu yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Yang ketiga prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana prasarana, maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pencapaian tujuan. Di sini tertulis tercapainya suatu tujuan yang sama dalam sebuah organisasi. Maksudnya yaitu administrasi sarana prasarana yang baik akan dikatakan berhasil apabila fasilitas selalu siap pakai saat akan digunakan dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Nah, di sini juga dijelaskan dipakai dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maksud dari itu adalah pemakaian semua fasilitas hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan biaya. Untuk itu, perlengkapan hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan cara pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Nah, di sini dijelaskan selalu memperhatikan peraturan. Dalam prinsip ini, maka semua perlengkapan harus hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan yang berlaku, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di sini tertulis pemakai harus bertanggung jawab atas administrasi sarana. Nah, bahwa manajemen sarana dan prasarana harus didelegasikan kepada yang mampu bertanggung jawab atas sarana dan prasarana tersebut. Apabila melibatkan banyak orang dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas pada setiap masing-masing orang agar tanggung jawab jelas orang itu melakukan apa saja. Nah, yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Dalam organisasi harus bekerja dengan baik. Maksudnya yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang manfaat administrasi sarana. Manfaat administrasi sarana yang pertama yaitu menciptakan kenyamanan. Apabila suatu kantor mempunyai sarana prasarana yang membuat pekerjanya bisa nyaman memakai itu, maka menciptakan suatu kenyamanan tersendiri bagi orang yang memakainya. Dan prinsip yang kedua yaitu menciptakan kepuasan. Dengan kita merasa nyaman dengan sarana prasarana tersebut, maka akan dengan sendirinya kita bisa merasa puas dengan hasil pekerjaan yang telah kita kerjakan. Dan yang ketiga yaitu manfaat administrasi mempercepat proses kerja. Sarana prasarana untuk mempercepat pekerjaan dapat kita lihat di sebuah perkantoran, misalnya komputer. Sarana dan prasarana seperti komputer dapat sangat membantu pekerjaan dengan sangat cepat.
Misalnya, saat kita menulis surat, kita tidak perlu menulis manual, tetapi kita bisa langsung mengetik pada komputer tersebut. Lanjut. Manfaat yang keempat yaitu memudahkan proses kerja. Selain mempercepat pekerjaan, administrasi sarana prasarana juga dapat memudahkan proses kerja. Dengan segala mesin serta fasilitas yang disediakan di sebuah kantor, maka suatu pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Misalnya, di suatu kantor terdapat mesin fotokopi sendiri. Dengan itu, karyawan tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan copy and file pergi ke luar, tetapi bisa mendapatkan copy and file itu sendiri dengan menggunakan mesin fotokopi yang ada di dalam kantor. Dan manfaat yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan adanya mesin serta fasilitas yang ada, maka akan menunjang tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, hasil yang maksimal, dan dalam waktu yang cukup singkat. Dan manfaat yang terakhir yaitu hasil lebih berkualitas. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang disediakan haruslah memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila sudah terpenuhi, maka akan mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang sangat berkualitas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf, dan apabila dalam menjelaskannya saya kurang lancar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri video ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.